Selamat sore Pak, kita jumpa lagi hari ini ya. Kan kemarin Bapak ada janji mau menceritakan tentang Somokil. Jadi saya mau menagih janji nih Pak. Ya, baik-baik. Saumokil itu salah satu tahanan saya di Jalan Budi Utomo. Saumokil ini seorang profesor. Dia seorang dosen, Profesor Dr. Saumokil, Presiden RMS. Dan dia sangat dihormati Belanda sana. Karena dia seorang ilmuwan. Menurut cerita Saumokil, bagaimana dia tertangkap oleh seorang kolonel yang masih bujang tinggal di Cimahi sekarang, padahal dia sudah cukup baik persembunyiannya di dalam gunung. Tapi entah bagaimana si kolonel selalu tahu saja di mana dia sembunyi. Saya tanya, bagaimana kamu bisa tahu saya hanya pakai bulu ayam, mau cari di sana. Ya barangkali kebetulan pas saya sembunyi di bawah air terjun, dia tahu juga. Dia bilang, Pak Saumokil keluar saja. Daripada saya berondong, lebih baik keluar, baik-baik. Nah, sehingga saya ditangkap dan dibawa ke sini. Itulah ceritanya tertangkap di sana. Oleh seorang kolonel itu. Dengan anggotanya hanya beberapa orang saja. Nah, kemudian saya akan menjalani hukuman mati tidak lama lagi. Jadi saya katakan Pak Saumokil, kalau nggak salah Pak Saumokil, sehari sebelum melaksanakan hukuman mati, Anda boleh minta apa saja, apa untuk makan bersama dengan keluarga dan sebagainya. Ini maaf Pak dipotong. Jadi Somokil ini sesudah untung apa sebelum untung? Oh, pokoknya menjalani hukuman ya sekitar tahun 66 itu. Berarti sudah untung, udah ditangkap, udah dihukum mati. Ya nggak usah campurlah dengan ceritanya untung. Pokoknya dia itu salah satu penghuni di situ akan menjalani hukuman mati. Oh, Jadi oke. biar tidak konsentrasinya pindah ke untung. Oke. Jadi dia akan melaksanakan hukuman mati besok menurut perintah dari kejaksaan militer. Jadi dia sudah siap-siap ini. Pak Untung tidak takut saya bilang. Bukan Somokil. Pak Saumokil tidak takut. Saya hanya takut kepada Tuhan Allah. Saya seorang Katolik yang baik katanya. Hanya takut kepada Tuhan, tidak takut kepada siapapun. Tidak takut mati, kan mati itu hanya sebentar saja. Hanya beberapa sekon saja, hanya berapa setengah menit itu nggak cukup. Sedikit sakit terus kita tidak sadar mati. Itulah ceritanya. Jadi saya tidak takut. Kenapa harus takut katanya? Toh itu harus terjadi. Dia bilang Pak Saumokil tidak minta apa-apa. Begini saja. Istri saya katanya orang Belanda, istri ini sudah pulang ke Belanda. Istri saya yang asli Ambon saja diundang dengan anak-anak saya. Nah, akhirnya pada hari yang ditentukan digelar sebuah tikar, pesan makan Padang di depan itu. Di depannya rumah tahanan itu ada rumah makan Padang, pesan makan situ. Makanlah sekenyangnya. Sambil dipotret, saya potret mereka itu, keluarga itu, kurang lebih sekitar 5-6 orang, termasuk istrinya, termasuk Pak Saumokil. Tapi oleh kejaksaan tidak boleh kita menyimpan dokumen seperti itu. Sangat berbahaya pada waktu itu. Sehingga film-filmnya itu disita oleh kejaksaan. Jadi Pak Saumokil bilang, semua buku-buku saya kasihkan sama anak Anda, Idham katanya. Ambil semuanya. Itu ilmu semua, tapi berbahasa Belanda saya bilang. Bagaimana saya bisa memanfaatkan? Ya nanti suatu saat kau belajar bahasa Belanda bisa tahu. Itu ilmu hukum semua. Tapi zaman sekarang katanya hukum itu sementara dikesampingkan. Karena pemerintah yang menentukan. Saya akan menjalani hukuman mati besok dan usahakan kalau bisa jangan dirantai. Saya tidak takut mati, saya tidak akan lari karena saya sudah berumur 80 tahun lebih, bilang Pak Saumokil. Kemudian setelah mereka itu begitu, pada pagi harinya datanglah itu
tim dari kejaksaan menjemput. Jadi kira-kira ya setelah urus administrasi saya serahkan, boleh nggak ikut, hanya boleh sampai Tanjung Priok, setelah itu enggak. Nanti saya ceritakan, bilang jaksa itu, bagaimana pelaksanaan di sana. Nanti adik nggak usah ikut saja, nanti tahu ini, nanti tahu segala seluk-beluk, dan lagi adik kan kepala penjara di sini. Nanti melanggar aturan kalau ikut dengan kita, karena ke sana itu hanya tim, dan di sana sudah ada regu dari Kujang, katanya, dari Bandung untuk melaksanakan eksekusi. Maka ya sudah berangkatlah mereka melalui ada dikawal oleh seorang dokter ada. Nah, kemudian pakaian yang akan dipakai juga di sana sudah diganti. Pak Samokil waktu itu bajunya putih seperti baju koko begitu, dengan 2 kantong di bawah dan celana putih dan pakai sandal. Berangkatnya dengan langkahnya yang tegap seperti seorang militer gitu. Naik mobil kendaraan kejaksaan, berangkat mereka ke Tanjung Priok. Nah, lanjut cerita, ini diceritakan oleh jaksa yang sering mampir juga ke situ. Sampai ke sana, katanya sudah ada tim dari kejaksaan, tim dari batalion yang akan mengeksekusi. Ada dokter juga, sudah lengkap semua. Kemudian saya ceritakan, katanya pelaksanaannya di sana. Bila si jaksa itu menceritakan pelaksanaan nanti jam 6 pagi persis. Semua lubang sama tempat sudah disediakan. Semua tim pelaku-pelakunya itu sudah diingat semua. Regu pelaksana penembaknya itu dari Kujang, yang semuanya tua-tua. Kenapa tua-tua? Saya bilang, mereka itu secara mentalitas tahan menembak seseorang tanpa berkedip. Kalau orang yang masih muda, dia kadang-kadang mejam. Nah, jadi perintah kepala regu, seorang sersan mayor, mengatakan 10 menit sebelum pelaksanaan jam 6, semua sudah siap, senjata semua siap. Senjatanya itu antara 9-10 pucuk, senapan model lama yang hanya terisi 1 peluru, tidak lebih. Kurang 5 menit jam 6, karena terbit matahari, persis jam 6. Jadi setiap senjata itu ada pelurunya? 1 peluru. Jadi semua lengkap? Sudah terisi dan terkunci. Oh. Nah, jadi semua berdiri. Regu siap. Regu masing-masing mengambil senjatanya. Tidak milih-milih. 1 pucuk 1 orang. Masing-masing di tangan. Regu siap lagi. Buka kunci. Kurang 2-3 menit. Sasaran lesan di depan. Kalau ada tanda-tanda dari saya kebut, tembakan pelaksanaan. Titik bidik tengah-tengah hitam. Oh, mata mereka tutup ya? Hah? Penembaknya dibuka mata atau tutup? Bukan dibuka mata, tapi Pak Samokil tidak mau ditutup matanya. Dia minta terbuka saja, diizinkan. Jadi dia bajunya itu seperti karung gandum, bulat di tengahnya itu ada lingkaran, ada pas di tengah jantungnya itu ada titik bidik tengah hitam. Titik target. Ya, target. Yang jarak penembakan hanya 10 meter. Deket ya? Ya, jangan sampai meleset. Jadi aba-aba dari sersan mayor itu titik bidik tengah-tengah hitam, terbidik siap, katanya. Begitu siap, sudah hampir 1 menit, kain putih sudah di atas. Begitu tanda ini, dia akan semua sudah paham cara-caranya. Begitu pas jam 6, kebut kain putih, serempak, boom, tembakan sekaligus. Tidak ada satupun peluru yang meleset. Semua tembakan dalam lingkaran pada sasaran titik bidik tengah-tengah hitam. Dan dokter datang, lepaskan ikatan pada salib, kemudian dia direbahkan, kemudian mengucur darah di bajunya,
Kemudian dokter mengatakan secara klinis mati. Kemudian kepala regu Sersan Mayor datang. Biar mati tenang katanya. Ditembaklah itu antara dua alisnya itu, tengah-tengah. Dor, nah mati betul katanya. Baru dikuburkan secara baik-baik. Diberi setelah ini dipadatkan, baru ditutup rumput sehingga persis dengan sekitarnya. Sulit dibeda-bedakan di mana letak kuburan di pulau itu. Dan pulau itu pulau yang tidak berpenduduk. Nah, kemudian saya selesai semuanya, regu naik pada kapal khusus, regu tembak, tim kejaksaan kapal khusus. Mereka kembali ke Jakarta. Itu cerita jaksa itu. Dia bilang itulah selesai mereka. Ini saya hanya mendengarkan sumbernya karena saya tidak boleh ikut ke pulau. Saya harus kembali ke penjara Budi Utomo. Nah, mungkin ada manfaatnya untuk sekedar kita ketahui sebagai bukti-bukti sejarah saja. Tidak untuk diselidiki di mana kuburannya. Itu sekarang sulit. Itu mungkin kejaksaan yang orangnya juga sudah pada mati semuanya. Nah, dia seorang Katolik yang kuat. Dia seorang penganut agama dan dia tidak takut mati. Dia seorang yang gagah, gitulah. Dan dia cinta karena cinta sama warganya dia di Republik Maluku Selatan yang semula sebagai bagian daripada RIS, ya. Tapi setelah RI Kesatuan dia tidak mau, dia tetap RMS, Republik Maluku Selatan, dan dia presiden. Itulah ceritanya yang singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih banyak ya Pak ya. Barangkali kita cerita bagaimana tertangkapnya Dien Aidit. Oh, Dien Aidit juga tahu juga cerita Dien kisah. Aidit itu tertangkapnya di Solo Balapan dekat stasiun. Pelakunya Si Santoso. Si Santoso itu wakilnya Sarwo Edi. Seorang mayor waktu itu. Dengan tim intelnya. Lapor hanya kepada Danrem waktu itu, pengganti Katamso. Danrem mengatakan silahkan beroperasi. Lapor kepada saya kalau sudah tertangkap. Nah, gitu. Jadi nanti kapan kita berjanjian Pak untuk menceritakan? Ya kapan-kapan saja nanti. Oh ya. Silahkan kalau ada yang ada penyimpangan beda ini, ya karena yang cerita itu si Santoso-nya, setelah itu dia diangkat jadi Dirjen Kehutanan, ditunjuk sebagai kepala kehutanan di Banjarmasin. Saya ketemu di situ waktu beberapa tahun kemudian, saya sebagai anggota Pomdam di Kalimantan, sempat jumpa, sempat main golf bersama, dan dia cerita. Itulah ceritanya C.I. Santoso, Dirjen Kehutanan, mantan mayor yang menangkap Dien Aidit. Gitu. Okay. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Nanti kita jumpa lagi ya Pak. Ya. Selamat sore boleh, Pak. boleh. Ya, selamat sore. Jadi Dien Aidit sudah jangan tanya di mana kuburnya. Nggak ada yang tahu kecuali C.I. Santoso dan Danrem sama supir, lain tidak. Nggak ada yang tahu. Dikubur di mananya, nggak usah diselidiki. Itu saja. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore.